Ya, selamat pagi, Shalom. Halo. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita telah dibangunkan dengan selamat menikmati hari baru yang Tuhan limpahkan. Sebelum kita mengangkat tanggung jawab kita hari ini, kita akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita angkat satu pujian, kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Kami bersyukur dan bersukacita boleh berjumpa keluarga hamba Tuhan yang melayani di jemaat dari Batuang dan jemaat Palopo. Kami terus memelihara persekutuan dan kini kami menyembah-Mu Tuhan, dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkatilah, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk memahami dan memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirman-Lah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan harian teraja pada hari ini dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian siaran. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Diberikan satu judul renungan, melihat dengan iman. Sering kita mendengar ungkapan hidup ini tidak adil. Kalimat itu biasanya muncul di saat seseorang sedang mengalami kekecewaan terhadap sesuatu yang membuatnya tidak puas melihat kenyataan yang terjadi, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Bahkan mungkin kita sering berkata, kenapa orang beriman hidupnya susah, sedangkan orang-orang yang melakukan hal-hal tidak benar dalam ukuran Tuhan malah hidupnya enak atau aman-aman saja. Ada begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam hati atau pikiran kita di saat kita merasakan pergumulan. Perjalanan umat Israel yang kemudian mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, yakni pembebasan dari perbudakan, bahkan diizinkan pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun hidup mereka kembali, serasa mimpi bagi mereka. Namun yang pasti bahwa mereka sadar akan perbuatan Tuhan yang besar bagi mereka, yang menjadikan mereka bersukacita. Dalam kondisi tersebut, umat kemudian memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik, dengan sebuah keyakinan bahwa ketika mereka berjuang dan berusaha dengan berharap kepada Tuhan, maka tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan sudah menganugerahkan hidup yang diselamatkan untuk kita. Karena itu selayaknya juga kita mensyukuri semua kasih-Nya bagi kita.
Untuk menjalani kehidupan kita ke depan, kita butuh hati dan sikap yang mampu melihat dengan iman karya Tuhan dalam hidup kita. Soal waktu dan hasilnya, serahkan pada Tuhan, sebab Ia tahu benar saat dan cara yang tepat untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Yaitu firman Tuhan, kita tetap melihat dengan iman, kita yakin dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan tetap menolong dan menyertai. Karena itu kita aminkan firman yang telah kita dengar dengan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang memelihara dan menyertai kami, juga Allah yang mempertemukan hamba-Mu ini yang pernah bertugas di Jemaat Palopo, yang sekarang bertugas di Jemaat Telo Batua. Berjumpa dengan Pendeta Jumiarni yang tengah bertugas di Jemaat Palopo. Kami percaya ini ya Tuhan atur bagi kami untuk berjumpa lagi dan tetap memelihara persekutuan dan saling merindukan sebagai sesama pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi. Kami juga berharap rekan-rekan hamba Tuhan saling merindukan, apalagi ketika pernah melayani satu jemaat, sehingga menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan tetap pelihara kami, lindungi kami, terlebih dengan wabah pandemi virus corona, sehingga kami tetap kuat, sehat, karena Tuhan yang terus memberi kami kekuatan, kesehatan, juga hikmat dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami berdoa untuk jemaat Palopo, Engkau tetap pelihara mereka, Engkau lindungi mereka ya Allah, sehingga mereka tetap aman dalam perlindungan. Yang sakit Engkau kuatkan dan pulihkan mereka, yang bergumul dalam hidup mereka, Tuhan buka jalan untuk keluar dari pergumulan mereka. Ada sahabat-sahabat kami, anggota jemaat yang melewati masa pergumulan karena duka cita. Kami tetap berdoa agar mereka mendapat penghiburan, baik itu keluarga dari almarhumah Ibu Jarum Kambara, juga sahabat kami almarhum Watak Ferdinand. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa untuk jemaat Telo Batua, juga mohon berkat dan perlindungan bagi mereka, berkati dalam rencana dan aktivitas mereka hari ini,
juga persiapan-persiapan untuk memasuki normal, sehingga kami boleh memelihara persekutuan di rumah Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan memulihkan juga yang sakit, menguatkan yang lemah. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang sering berkomunikasi dengan kami, baik dari dunia maya, telepon. Tuhan berkati dan lindungi dan jauhkan dari mara bahaya. Terimalah doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikian ibadah kita pagi ini. Salam sehat.